Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada para sahabatnya. Yang saya hormati Ibu Elita selaku dosen saya. Perkenalkan, nama saya Tiara Nur Andini. Saya dari UPBJJ Bandung, program studi S1 Manajemen. Saya akan mempresentasikan gagasan dengan tema COVID-19. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 atau disebut dengan COVID-19 yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 atau disebut dengan SARS-CoV-2. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika ada 2 orang yang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Sehingga pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi meliputi Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar virus corona di Indonesia. Upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19, pemerintah menghimbau warga untuk tidak panik, termasuk untuk tidak melakukan panic buying. Fakta lapangan menunjukkan bahwa penurunan virus corona terjadi dengan sangat cepat. Dalam 11 hari setelah pengumuman kasus pertama, jumlah kasus yang positif mencapai 69 orang. Penanganan cepat diupayakan pemerintah dengan membentuk tim Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 yang dipimpin langsung oleh Presiden. Langkah strategis yang diambil pemerintah terutama dalam bidang kesehatan untuk melindungi warga dari risiko penularan, Presiden juga menetapkan peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar melalui peraturan pemerintah PP nomor 21 tahun 2020 dan mulai berlaku sejak 1 April 2020. Pemerintah daerah yang ingin memberlakukan PSBB di daerahnya harus melalui persetujuan pemerintah pusat, karena dengan adanya PSBB ini agar dapat membuat aktivitas masyarakat dibatasi. Karena untuk memutuskan penyebaran COVID-19, memasuki pada bulan Mei, penanganan COVID-19 mendapat tantangan besar. Sehingga pada tanggal 24 sampai 25 Mei 2020 merupakan hari raya Idul Fitri, di mana sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat untuk melakukan mudik pada kesempatan itu. Padahal diadakannya pemberlakuan PSBB di beberapa daerah belum bisa dicabut sebab kasus COVID-19 belum menunjukkan adanya penurunan. Dengan diadakannya larangan mudik dapat memutuskan rantai penularan COVID-19. Maka dari itu, seluruh masyarakat Indonesia tidak pulang kampung atau disebut dengan mudik. Tidak bisa dimungkiri, dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung mandek. Bahkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah 0% pada 2020 karena demi mencegah situasi ekonomi Indonesia semakin tidak kondusif. Maka pemerintah melakukan relaksasi pembatasan sosial dengan dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat tentang protokol tatanan normal baru atau disebut dengan new normal. Selain itu, COVID-19 ini
telah sangat memengaruhi kesehatan masyarakat di seluruh dunia, menewaskan ratusan ribu orang, sehingga di berbagai sektor sistem kesehatan mengambil tindakan untuk dapat merespon dari pulih wabah itu, yang alhamdulillah sekarang sudah pulih kembali. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.